Jika suami diingatkan dan jawaban dari suami tidak ada hubungannya rumah tangga dengan keluarga, dengan orang tua, jadi apapun kamu harus lebih taat kepada suami. Tidak wajib, tidak harus kamu sering ke orang tua. Kalau kangen cukup doakan saja. Ingat bahwa zaman Rasulullah pernah ada yang memerintahkan kepada istrinya, jangan bukakan pintu sekalipun itu adalah ayahmu. Sampai-sampai saya mau terima telepon dari orang tua takut, dan kalau misal saya angkat jadi pertengkaran, karena katanya terlalu sering tidak ada pentingnya untuk berkomunikasi atau sering-sering berkomunikasi. Bagaimana Buya? Syukran jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu baginda Nabi sangat jelas dan semuanya indah. Selagi tidak indah pasti itu bukan ilmunya Rasulullah. Seorang suami melarang istrinya baik-baik dengan ayahnya, cukup doa saja, nggak perlu yang lain, kunjung pun nggak boleh. Bahkan kalau bapaknya menukil dari Nabi lagi berdusta, nggak ada Nabi ngomong begitu tuh. Kalau nanti ayahmu datang ketuk pintu jangan dibukakan. Ini hal-hal begini ini dinisbatkan kepada Islam itu kan salah. Berguru itu juga bahaya banget loh. Ada riwayat palsu dari Sayyidina Umar bin Khattab, cuman ustadz banyak menghafal. Misalnya apa? Perempuan ini adalah syawirhum wa khalifuhunna. Dalam syawirhun, musyawarah dengan perempuan lalu kau langgar dia. Masa suruh musyawarah itu melanggar? Baginda Nabi bertanya kepada istri beliau kok. Jadi ada beberapa salah faham ya di dalam urusan keluarga, kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Gak mungkin Nabi melarang seperti itu. Melarang masa buka pintu tuh ayahnya gak boleh. Ini ilmu apa? Makanya berguru ini kadang-kadang harus benar ini. Baca kitab setengah ngantuk. Ada satu kitab yang sangat masyhur namanya Uqudul Lijen. Misalnya, bacanya salah juga bahaya. Itu dikisahkan misalnya, ini saya sebutkan kisah. Itu kisahnya adalah seorang, kurang lebihnya kisahnya begini. Ada seorang mau berangkat perang, pesan pada istrinya, wahai istriku, jangan kemana-mana ya. Iya bang. Suaminya pergi. Tidak lama kemudian, ada berita ayahnya sakit. Akhirnya ayah sakit, diminta kalau kamu bisa kunjung kepada ayahmu. Istrinya tuh saking mendengar pesan suaminya bahwasanya jangan kemana-mana, maka dia tidak pergi. Kemudian setelah itu berita selanjutnya, ayahnya meninggal dunia. Dikasih kabar dan dia juga tidak berani ke rumah ayahnya. Karena pesan suaminya, kamu jangan kemana-mana. Sehingga suatu ketika ada orang memimpikan bahwasanya ayahnya diampuni karena kepatuhan seorang anak gadis ini. Ini kan bunyinya kan begitu jelas bahwasanya seorang anak gadis patuh kepada suaminya, lalu gara-gara kepatuhannya menjadi sebab orang tuanya diampuni oleh Allah. Cuman laki-laki yang otaknya kotor itu dimaknai berbeda. Suaminya ngelarang ke rumah bapaknya. Dari mana bumi suaminya? Kalau ada handphone ditelepon pasti bilang, yang kau berangkat ke ayahmu, wong dia orang jihad toh. Cuman baca kitab setengah-setengah itu jadi repot. Mana suami yang ngelarang? Itu suaminya kalau tahu bahasanya ayahnya sakit pasti berkata, sayang pergilah ke ayahmu. Ini kan sifat kepatuhan seorang istri. Bukan dilarang, nggak ada. Cuman sekarang bunyinya dilarang, sampai ngetuk pintunya nggak boleh. Dari mana itu semuanya? Mohon maaf. Suami yang hebat boleh berkata begini, istriku, oleh ayahmu kau diserahkan kepadaku, kau tanggung jawabmu, kemanapun kau pergi harus izin kepadaku, kecuali kepada ayah ibumu bebas. Begitu mungkin bunyinya. Jadi tolonglah hal-hal begitu tuh jangan. Ngaji yang bener deh, jangan. Islam nggak ngajarkan masuk orang anak gadis jauh dari orang tua. Memang kepatuhan seorang anak laki-laki kepada ibundanya dan ayahandanya tidak akan berubah, tidak akan bergeser biarpun sudah menikah. Seorang perempuan anak gadis dari orang tuanya berpindah kepatuhan kepada suami karena imamnya di rumah. Kita harus memahami kepatuhanmu hai istri kepada suamimu itu bukan berarti kamu nggak boleh berbuat baik dengan bapak ibumu hai istri. Nah ini kan salah paham, ini kan repot. Ini biasanya kalau ngaji sambil ngeliwat di belakang begitu, nggak ngaji terus setengah paham. Ini bikin repot orang-orang salah paham tuh, nyiksa hidup tuh. Jadi Anda harus patuh kepada suamimu. Kepatuhanmu nomor satu pada suamimu bukan berarti nggak boleh baik-baik sama ibu ayahmu.
Dan suami yang hebat adalah yang akan bantu istrinya untuk berbuat baik pada bapak ibunya. Kurang apa? Ini makanya pertanyaan ada di sini. Ini pertanyaan itu ada terjadi nyata loh kayak gini. Ini nyata betul kayak ini, bukan sekali dua kali, banyak kejadian. Ya kayak baca kitab salah kayak Qutulijan salah bacanya. Wong itu orang berangkat jihad, dia nggak punya handphone, sehingga nggak tahu kalau mertuanya bakal sakit. Kalau ngerti pasti ngomong dia. Kalau ayahmu sakit kau datang ke sana. Ini jadi tolonglah yang bener deh. Kalau ngaji itu kadang-kadang masa sama orang tuanya harus jauh, nggak ada. Cukup doa saja, nggak usah datang ke rumahnya. Wah ini suami nggak bener. Maka kami ingatkan, hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Kalau istrimu adalah seorang wanita yang patuh dengan bapak ibunya, maka sangat mudah untuk menjadi patuh kepadamu. Dan jika istrimu yang baik dengan bapak ibunya, dia wanita solehah yang pantas kau menitipkan benih di rahimnya. Hei istri, jangan larang suami untuk berbuat baik dengan bapak ibunya. Ingatkan, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Kalau dia menjadi laki-laki soleh baik dengan bapak ibunya, dia adalah laki-laki yang hebat, baik, yang layak untuk menitipkan benih di rahimmu. Nggak, jangan saling melarang, ini kedunguan. Ada seorang istri dia begitu, kalau suaminya lagi transfer kepada ibunya sendiri langsung cemberut. Waduh, itu namanya jin pakai kerudung tuh. Nggak boleh begitu. Saya paling marah model-model begitu. Justru rayuan dahsyat adalah, coba kalau orang ngerti cinta, itu orang-orang bertanya begini, ini orang kayak begini itu bukan yang bertanya, orang keyakinan tidak ngerti cara bercinta. Bercinta itu indah. Contoh saja, ada seorang istri belanja sama suami. Setiap kali belanja, Anda beli satu gula 1 kilo, suami selalu berkata, sayang tambah 1 lagi dong. Beli minyak goreng, Anda 1 kilo, suami Anda mengatakan 1 kilo lagi sayang. Setiap Anda beli sabun, tambah lagi. Anda bingung, bang untuk apa? Sudahlah sayang, beli saja. Akhirnya tetap beli, jadi double, 2. Sampai di rumah, Anda merapikan barang belanjaan Anda. Selebihnya, Anda tanya, abang ini mau diapain? Kata suami Anda, dibungkus sayang. Oh dibungkus? Iya, setelah dibungkus. Terus mau diapain bang? Mau saya kirim. Kirim kemana bang? Ibu. Ibu siapa? Ibu apa kan meninggal? Ibumu sayang. Oh, ibumu sayang. Ayo, apa yang terjadi? Jatuh cinta. Orang kok ngerayu nggak ngerti kok pada bodoh dalam bercinta. Dilarang, nggak boleh ketuk pintu, nggak boleh. Wah, ayahmu ketuk pintu rumahmu, nggak boleh buka pintu. Ngenes ya. Apalagi ayahnya adalah orang yang sangat baik dengannya. Ini hidup kok aneh. Itu nyata loh, yang gini-gini model begini itu ada. Itu yang salah ngaji tadi itu. Termasuk dinukil dari Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidina Umar ngajari perempuan itu boleh kau ajak musyawarah, tapi harus kau langgar dia. Pokoknya kalau pengen jadi laki-laki sukses, semua pendapat perempuan adalah kau langgar. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Ustadz, ngantuk kau ini. Masa Sayyidina Umar ngajari begitu? Jadi memang salah belajar itu repot banget itu. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Hidup rumah tangga itu saling tolong menolong dalam kebaikan. Itulah keindahan. Suami mendukung istrinya berbuat baik kepada bapak ibunya, istri mendukung suami berbuat baik kepada bapaknya. Lihat, yang ada adalah kasih sayang. Ke rumah mertua enak, ke rumah sendiri istri juga enak, indah begitu. Biarpun membuka ngetuk pintu, jangan dibukakan pintunya ayahmu. Loh, ini aneh sekali begitu tuh. Pasti, waduh ya tuh orang ngantuan begitu tuh. Makanya kalau ngaji itu melek, jangan main handphone. Yang serius kalau belajar itu, biar masuk ke hati gitu loh ya. Ini saja, hidup harus indah ya hamba Allah. Allah a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.